Dan dikatakan juga, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi saudara, mungkin saudara melihat kalau tidak cocok maka akan ada perceraian. Kalau tidak cocok akan ditinggalkan. Kalau tidak cocok, engkau berpikir secara manusia tinggal gampang ditinggalkan saja. Tetapi kalau saudara dipersatukan oleh Tuhan hari ini, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bukan tidak dapat saja bercerai, tapi tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang tidak menuruti firman Tuhan atau siapa yang melawan Tuhan, maka dia akan menerima konsekuensinya. Bagaimana Pak? Kalau kami bercerai hari ini, ketika saudara punya niat saja ataupun melakukan perceraian itu, hari itu saudara bukan lagi manusia. Amin. Kalau di luar manusia, berarti adalah bisa hantu, bisa binatang, dan bisa sebagainya. Ketika saudara melanggar perintah Tuhan, maka kontrak yang diberikan Tuhan kepada saudara seketika itu berubah. Dan oleh sebab itu kepada pengantin di tempat ini harus hati-hati dengan firman Tuhan ini. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah hari ini bahkan beberapa hari lalu atau sampai tadi malam, sekarang ini banyak perceraian lagi. Bukan hanya orang Muslim yang bercerai, banyak orang Kristen sekarang bercerai karena tidak bisa menjaga harga diri, karena tidak bisa lagi menjaga keharmonisan, atau karena ego yang ada. Beberapa hari lalu saya konseling seseorang yang mau menikah. Saat dia mengatakan seperti ini kepada saya, kalau dia tidak turut kepada saya, maka jangan coba-coba saya bisa kembali kepada dia. Yang kedua, pengantin di tempat ini jangan saling meningkatkan ego, tapi ingatlah firman Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mungkin saudara sebagai agama Muslim, saudara masih berlaku ketika itu agama Muslim berlaku ada talak 1, talak 2, talak 3. Kalau di Kristen tidak ada talak talakan. Haleluya. Tidak ada perceraian. Mungkin ada yang berbeda nanti, pasti ada yang berbeda. Si ayah nanti bisa tidak pas di hatimu, lalu kalian ada bertolak belakang. Saya mau sampaikan kepada saudara, jangan langsung ambil keputusan, biarkan saja dulu. Ketika itu nanti cinta akan tumbuh lagi di dalam hati dan bisa bersatu kembali. Amin. Amin. Dan juga saya mau sampaikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Boleh dibuka. Hai suami-suami, hormatilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Jadi Bapak Ibu Saudara dan kepada kedua pengantin di tempat ini, laki-laki itu adalah orangnya keras. Laki-laki itu orangnya gagah. Kalau ada laki-laki yang gampang nangis, itu harus diintrospeksi dulu. Perempuan itu adalah gampang nangis. Firman Tuhan berkata, boleh ditampilkan dulu. Firman Tuhan berkata itu, karena wanita adalah sebagai kaum yang lebih lemah. Ganti backgroundnya. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Amin. Hormatilah mereka
sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Banyak sekarang Bapak Ibu, suami tidak menghormati istri, istri juga tidak menghormati suami. Karena perempuan itu, kalau tidak salah kemarin saya tanya orang medis, perempuan itu satu hari harus mengeluarkan, ini tenaga medis yang mengatakan, perempuan itu mengeluarkan perkataan satu hari 90.000 kata. Nanti perempuan hitung ya setelah bangun 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang daripada 90.000 kata, ini belum normal, jalannya masih oleh-oleh. Laki-laki hanya mengeluarkan kata satu hari hanya 9.000. Jadi kalau ada laki-laki yang banyak ngomong, itu harus diperiksa dulu ke dokter. Haleluya. Artinya saudara, perempuan itu kalau banyak ngomong sudah biarkan saja. Karena memang itulah tenaga medis mengatakan hal demikian. Kalau laki-laki, mungkin perempuan mereka terus berkata gitu kan, sudah biarkan saja. Karena itulah memang dia sudah ditakdirkan seperti itu. Laki-laki mestinya kalau perempuan sudah emosi sudah diam saja. Karena saudara dikatakan di dalam firman Tuhan, perempuan itu adalah sebagai kaum yang lebih lemah. Kalau perempuan dibentak sekali langsung nangis. Langsung nangis. Karena hati-hati laki-laki. Kalau laki-laki berkata, enak aja kau tidur aja di rumah, saya cari uang, kau nggak tahu apa saya gini-gini, banyak ngomong terus. Ketika engkau berkata demikian, maka firman Tuhan berkata, ketika engkau berkata demikian, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Amin. Jangan main-main sama perempuan. Kalau laki-laki main-main sama perempuan, Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, doamu pun tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. 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 Pastinya juga perempuan harus menghargai suami. 1 Petrus 3 ayat yang pertama berkata, 1 Petrus 3 ayat yang pertama berkata, hidup bersama suami. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya apa? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Ayat yang kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epangkan rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batini yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Jadi perempuan itu juga harus menghormati suami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Perempuan itu juga harus menghormati suami. Harus bisa memahami suami saya dalam keadaan apa, suami saya dalam keadaan bagaimana. Kemarin kami konseling sampai jam 11 malam. Saya bilang, kau jangan suka marah-marah ya perempuan. Habisnya Pak, dia kan kalau pulang suka mabuk. Ya kalau udah saya pulang, kalau mabuk, kalau dikunci rumah ya saya balik lagi lah. Nah dia saling jawab begitu. Jadi di dalam Tuhan, ketika saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini kemarin kita cocokkan. Kalau seumpamanya marah-marah dia gimana? Ya saya kunci aja kamar, saya kunci aja rumah. Ya udah saya balik lagi katanya.
dan itu yang tidak boleh dilakukan. Amin. Amin. Karena ketika saudara berpegang ataupun mempertahankan egomu, firman Tuhan berkata, maka doamu akan terhalang. Haleluya. Dan suami harus menghormati istri, istri harus menghormati suami. Contoh, ya, ini dari psikologi. Psikologi berkata, saya tanya, biasanya maaf sekali, kalau suami bonceng istri, kadang-kadang suami itu, laki-laki itu, pandangannya tidak boleh lebih daripada 45 derajat. Dia hanya begini pandangnya. Kalau perempuan kan begini, momar. Kalau perempuan. Kalau laki-laki hanya pandangannya sedikit begini. Jadi nanti jangan momar. Haleluya. Contoh, ya, kalau ke pasar biasanya perempuan kan momar, dipegang ini, dipegang itu, berapa inang, dicoba lagi, nggak cocok lagi, tinggal dibuang, nggak jadi. Itu betul. Kalau laki-laki, kurang ajar nih istri saya ini, jadi saya nggak enak nih. Lalu perempuannya mengajak lagi suaminya ke pasar, nggak mau apa, malu aku. Dan ini harus dimengerti oleh perempuan. Kalau ajak suaminya, bagaimana supaya dia nyaman ke pasar, udah. Suami kau duduk di sini, kau kopi, saya bayar. Nanti berapa kali tinggal saya bayar, kau duduk tunggu di sini. Jangan ajak ke pasar, betul? Kamu tunggu saja. Lalu suaminya, ya istri saya ini baik sekali, saya dikasih minum. Tapi kalau kau ajak ke pasar, karena laki-laki itu pandangannya hanya sedikit. Kalau ajak udah ditawar nggak jadi, besoknya diajak nggak mau. Jadi caranya perempuan udah dulu di sini tunggu saya. Nanti kopi kau berapa kali, saya bayar pun. Kalau masih merokok kan? Nah, kalau rokok pun saya beli lah, rokok bisa bungkus. Contohnya, ini laki-laki akan berpikir ya aman. Itu satu psikologi. Yang kedua, psikologi yang kedua, kalau ketika diajak naik motor, laki-laki paling nggak suka disalip, betul? Betul? Atau sampai disalip terus suara motor langsung laki-laki matanya langsung motor. Kurang ajar ini, pengen ditonjok. Dan istri, saya mau sampaikan, jangan memarahi suaminya. Kalau ada laki-laki, ini saya laki-laki, udahlah, nggak usah begitu. Udahlah, dimarahin suaminya, jangan seperti itu. Kalau seperti itu suaminya nanti akan malas membonceng istrinya. Dan malas. Padahal saudara tahu dia emosi karena dia ingin melindungi istrinya. Karena dia tidak mau istrinya disakiti oleh orang lain. Apa yang harus dilakukan oleh suaminya? Oleh istrinya. Istri mestinya, iya ya bang, ya kurang ajar orang itu. Kurang ajar. Masa kau disalib tapi sudahlah, gak usah jatuh kita nanti. Harus seperti itu. Dan laki-laki ini akan merasa, iya istri saya mendukung. Tapi jangan dikompor, udah kejar-kejar, jangan begitu. Tolong jangan begitu. Ya kurang ajar dia, cuma itulah. Sabarlah bangnya. Suaminya itu akan nyaman kemana-mana pun istrinya akan dibawa. Amin. Itu tentang psikologi. Kalau itu bisa saling menjaga, artinya istri menghormati suami, suami memahami istri. Saya yakin percaya perjalanan rumah tanggamu sampai Tuhan datang, engkau akan kekal. Haleluya. Haleluya. Kalau duit bisa dicari, betul? Tapi untuk rumah tangga tidak bisa. Kadang orang bertahan karena egonya. Contoh, maaf, kau kan orang Jawa, walaupun mamaku orang Batak. Kalau orang Batak itu jangan main-main, kau semua orang Batak. Jangan berpikir begitu. Tapi tentunya kau sudah pilih suamimu ini menjadi suamimu. Apapun menjadi kekurangan dia, menjadi kekurangan istri. Apapun menjadi kekurangan istri, menjadi kekurangan suami.
Haleluya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan coba-coba suami menjelekkan istri kepada orang lain. Itu penyakit yang tidak bisa dilakukan. Kurang ajar istri saya. Masa saya datang ke pernah dikasih makan istri apaan itu? Itu tidak boleh. Sebagaimanapun kejelekan istrimu yang kau simpan. Kalau orang bertanya bagaimana istrimu, hebat. Dialah wanita paling cantik di dunia ini. Dan suami istri pun tidak boleh memberitahu kejelekan suaminya kepada orang lain. Engkau harus bisa jaga rapat-rapat, angkat derajat suamimu, angkat derajat istrimu. Haleluya. Itu yang keempat. Yang kelima, saudara adalah sudah menjadi satu. Kalau kertas satu dengan kertas dua, engkau sudah dipersatukan menjadi satu. Amin. Orang tua hanya pihak ketiga, keluarga hanya pihak ketiga. Maka kemarin saya pertanyakan kepada saudara, kalau ada orang tuamu di sini suamimu, di sini anakmu, kalau ada mengatakan harus mati dari antara satu, siapa yang kau serahkan mati duluan? Kemarin baru aku nggak mau jawab, nggak sanggup aku katanya. Lebih baik aku mati. Nggak bisa, harus pilih. Kalau saya tanya Satria, aku serahkanlah anak saya katanya. Kenapa kamu serahkan anak saya? Nggak tahu juga ya katanya. Kenapa kamu nggak serahkan istrimu? Aku cinta sama dia. Haleluya. Haleluya. Memang betul, di antara orang itu tidak ada yang salah. Saya kira udah saya serahkanlah suami saya ini, kan bisa cari suami lagi. Misalkan istri saya virtual ini. Tapi saya sampaikan, tidak apa-apa yang kau serahkan orang tuamu mati duluan. Tidak apa-apa yang kau serahkan anakmu. Karena saudara, orang tua itu adalah sudah menjadi pihak ketiga. Anak itu kalau sudah besar akan meninggalkan kita. Tapi suami itu dan istri, apapun yang terjadi, dia yang menemani kita. Amin. Dia yang menemani kita. Jangan sampai kita mengorbankan istri atau pasangan kita karena pihak ketiga. Anak sudah menjadi pihak ketiga, orang tua sudah menjadi pihak ketiga. Tapi istri itu adalah menjadi bagian kita yang sudah dipersatukan oleh Allah. Amin. Jadi itu adalah kaidah pernikahan. Jadi saudaraku, di dalam firman Tuhan ini, mereka bukan lagi dua, kalian bukan lagi dua, sudah menjadi satu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, tidak ada alasan. Amin. Karena begini, karena tidak bisa. Ya sudah Pak, saya nggak ceraikan dia, tapi saya nikah lagi, tidak bisa. Kalau engkau nikah lagi berarti bukan dua, berarti bukan satu, berarti tiga menjadi satu. Betul? Kalau engkau menikah lagi berarti engkau sudah menceraikan. Tapi kalian adalah tidak ada alasan. Ya sudah, bagaimana Pak? Nabi Salomo istrinya banyak sekali. Bagaimana dengan itu? Kita bukan lagi hidup di dalam Nabi Salomo, tapi kita hidup di dalam perjanjian baru. Amin. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sanggup Satria? Sanggup Ayu? Baik. Dan orang tua kalian kemarin juga sebelum kita menikah, bagaimana? Bapak siapa? Bapak Henry ya? Harry. Bagaimana dengan keputusan anakmu ini? Apakah Bapak bersedia dia sudah pindah agama atau sudah menjadi orang Kristen? Dia mengatakan dia yang menjalani, kalau saya hanya mendukung. Amin. Bapak setuju tidak? Kalau dia sudah setuju, saya sudah setuju. Saya tanya kepada orang tua daripada Ayu, bagaimana dia sudah menikah dengan hanya menikah sederhana saja? Bagaimana? Apa yang sudah menjadi keputusan mereka itu sudah menjadi keputusan kami. Amin. Dan kami sebagai orang tua hanya mendukung, tidak ada yang keberatan. Haleluya. Dan itu saudara, maju terus. Kalian berdua
sudah dipilih oleh Tuhan. Kalian berdua sudah menjadi anak Tuhan, bahkan sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka sebab itu, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Pengantin tetap duduk. Haleluya. Kita angkat pujian. Kuserahkan dirinya pada Allah. Haleluya.